Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Maitri Utami di Mapel Sejarah. Sebelumnya jangan lupa buat like, subscribe, dan aktifkan tanda lonceng. Di pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang menganalisis kehidupan manusia purba di Indonesia. Dengan kompetensi dasar 3.3 yaitu menganalisis kehidupan manusia purba dan asal-usul nenek moyang Indonesia yaitu Melanozoik, Proto, dan Deutero Melayu. Dengan tujuan pembelajaran yaitu setelah kegiatan ini kalian diharapkan dapat membandingkan kehidupan manusia purba dari segi fisik dan non-fisik. Dalam mempelajari kehidupan manusia purba, ada beberapa istilah yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah tentang prehistoric people, yaitu manusia purba atau bisa juga manusia prasejarah yang kita kenal sekarang dengan nama manusia praaksara, yaitu jenis manusia purba yang hidup pada zaman belum mengenal tulisan. Untuk fosil sendiri yaitu adalah organisme seperti manusia, hewan, dan tumbuhan yang telah lama mati, kemudian tertimbun tanah dan menjadi batu. Untuk pengertian artefak adalah kebudayaan ataupun alat-alat pendukung kehidupan masa lampau yang terbuat dari barang sederhana seperti tulang, kulit, batu, dan gigi. Manusia purba yang akan kita bahas yang pertama adalah Meganthropus paleojavanicus. Meganthropus paleojavanicus atau manusia besar tertua dari Jawa adalah jenis manusia purba yang paling tua atau primitif yang pernah ditemukan di Indonesia, khususnya di Jawa. Fosil Meganthropus paleojavanicus pertama kali ditemukan oleh arkeolog von Koenigswald and Wederich antara tahun 1936 sampai 1941 di situs Sangiran. Fosil yang ditemukan antara lain adalah berupa fragmen tulang rahang atas dan bawah serta sejumlah gigi lepas. Hingga saat ini Meganthropus dikategorikan sebagai jenis manusia purba yang terpisah berbeda dari Homo erectus. Berdasarkan hasil penemuan fosil-fosilnya, para ahli menyimpulkan bahwa Meganthropus paleojavanicus memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah hidup pada masa Pleistosen awal. Yang kedua, memiliki rahang bawah yang sangat tegap dan geraham yang besar. Yang ketiga, memiliki bentuk gigi yang homonim. Yang keempat, memiliki otot-otot kunyah yang kuat. Yang kelima, bentuk mukanya masif dengan tulang pipi yang tebal, tonjolan kening yang mencolok, dan tonjolan belakang kepala yang tajam serta tidak memiliki dagu. Yang terakhir adalah memakan jenis-jenis tumbuhan. Jenis manusia purba yang akan kita bahas yang kedua adalah tentang Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus atau yang disebut manusia kera adalah jenis manusia purba yang fosil-fosilnya paling banyak ditemukan di Indonesia. Fosil Pithecanthropus pertama kali ditemukan oleh arkeolog dari Belanda yaitu Eugène Dubois pada tahun 1891 di Trinil Ngawi, berupa atap tengkorak dan tulang paha. Berdasarkan temuan tersebut, Dubois menamainya dengan Pithecanthropus erectus atau manusia kera yang berdiri tegak. Di samping Pithecanthropus erectus, jenis Pithecanthropus lainnya yang ditemukan di Indonesia adalah Pithecanthropus robustus atau manusia kera yang besar dan Pithecanthropus mojokertensis atau manusia kera dari Mojokerto. Berdasarkan fosil-fosil yang ditemukan, Pithecanthropus memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah Pithecanthropus hidup pada masa Pleistosen awal dan tengah. Tinggi badan sekitar 168 sampai 180 cm dengan berat badan rata-rata 80 sampai 100 kg. Berjalan tegak, volume otak sekitar 775 cc sampai 975 cc. Batang tulang lurus dengan tempat-tempat perlekatan otot yang sangat nyata. Bentuk tubuh dan anggota badan tegap, alat pengunyah dan otot tengkuk sangat kuat, bentuk geraham besar dengan rahang yang sangat kuat, bentuk kening yang menonjol sangat tebal, bentuk hidung tebal,
tidak memiliki dagu dan bagian belakang kepala tampak menonjol. Untuk manusia purba yang akan kita bahas adalah Homo sapiens. Homo sapiens di antara fosil yang berhasil ditemukan di Indonesia adalah jenis Soloensis atau yang dari Solo dan Wajakensis yang dari Wajak Mojokerto. Secara khusus, Homo sapiens memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Volume otak bervariasi antara 1000 sampai 1450 cc. Otak besar dan otak kecil sudah berkembang, terutama pada bagian kulit otaknya. Tinggi badan sekitar 130 sampai 210 cm dengan berat badan rata-rata 30 sampai 150 kg. Tulang dahi dan bagian belakang tengkorak sudah membulat dan tinggi. Otot tengkuk mengalami penyusutan, alat kunyah dan gigi mengalami penyusutan dan berjalan dan berdiri tegak sudah lebih sempurna. Untuk manusia purba jenis Homo sapiens ini memang sudah menyerupai manusia zaman modern sekarang ini. Berikut ini adalah gambaran tentang evolusi manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Yang pertama itu adalah gambaran Meganthropus paleojavanicus, yang kedua itu adalah Pithecanthropus erectus, dan yang ketiga adalah Homo sapiens yang sudah menyerupai manusia zaman modern ini. Beberapa penemu manusia purba yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Eugene Dubois. Beliau adalah yang pertama kali tertarik meneliti manusia purba di Indonesia setelah mendapat kiriman sebuah tengkorak dari B.D. von Reishotten yang menemukan tengkorak di Wajak Tulungagung. Fosil itu dinamai Homo wajakensis, termasuk dalam jenis Homo sapiens, yaitu manusia yang sudah berpikir maju. Untuk fosil lainnya yang ditemukan adalah Pithecanthropus erectus. Ditemukan di daerah Trinil, pinggir Bengawan Solo, dekat Ngawi, tahun 1891. Penemuan ini sangat menggemparkan dunia di dalam ilmu pengetahuan. Untuk arkeolog yang kedua adalah Gustav Heinrich Rapp von Koenigswald. Hasil penemuannya adalah fosil tengkorak di Ngandong, Blora tahun 1936. Ditemukan tengkorak anak di Perning, Mojokerto tahun 1937 sampai 1941. Ditemukan tengkorak tulang dan rahang Homo erectus dan Meganthropus paleojavanicus di Sangiran, Solo. Penemuan lain tentang manusia purba ditemukan tengkorak, rahang tulang pinggul dan tulang paha manusia, Meganthropus, Homo erectus, dan Homo sapiens di lokasi Sangiran, Sambung Macan, Sragen, di Trinil, Ngandong, dan Pati Ayam, Kudus. Untuk arkeolog yang akan kita bahas adalah tentang Teuku Jakob. Setelah Indonesia merdeka, penelitian tentang manusia purba dilanjutkan oleh para ahli dari Indonesia. Di antaranya adalah Profesor Dr. Teuku Jakob. Ia mengadakan penelitian di Sangiran lagi, di sepanjang Sungai Bengawan Solo. Penelitian ini berhasil menemukan 13 fosil. Fosil terakhir ditemukan pada tahun 1973 di Desa Sambung Macan, Sragen, Jawa Tengah. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran Ibu Mei dengan baik. Kita bertemu di video pembelajaran berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.